Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, salam sehat. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat. Bapak Pandoyo sehat. Alhamdulillah, nggih. Bu Sukesi, Alhamdulillah. Pak Budi. Nih. Ibu Bapak, sebelum kita mulai sesi modul ajar pada malam hari ini, mohon izin Pak Pandoyo untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk memulai sesi pada malam hari ini. Marilah kita menggerakkan tubuh kita sebentar, nggih. 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 Ya, kita akan meneriakkan yel, namanya yel kita pasti bisa. Nanti gerakannya kita, gitu saya yel kita pasti bisa mulai. Kita ya pasti bisa. Ada 3 level. Level 1 pasti bisa, tepuknya sekali. Level 2 pasti bisa, tepuknya 2 kali. Level 3 bisa, tepuknya 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Yel kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Level 2, kita pasti bisa. Level 3, kita pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah nggak ngantuk lagi, Nje. Ya. Kita mulai. Nah, Ibu Bapak, pada sesi yang terdahulu kita sudah belajar bersama mengenai profil pelajar Pancasila. Kita telah mempelajari juga capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Nah, kita sampai pada konsep modul ajar. Ibu Bapak, coba apa yang ada di benak Ibu Bapak mengenai modul ajar? Coba Pak Budi Martanto barangkali, apa yang ada di benak Bapak mengenai modul ajar? Modul ajar itu sama seperti kita merancang, Bu, merancang apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Jadi semacam RPP lah seperti itu. Iya, jawaban yang luar biasa. Dari Bu Sukesi? Modul ajar itu merupakan tidak terlalu jauh seperti yang Pak Budi sampaikan, sepemahaman saya. Itu perencanaan untuk pembelajaran yang dibuat oleh guru dimulai dari capaian pembelajaran, apa itu alur tujuan pembelajaran dan sebagainya sampai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian skenario model yang digunakan sampai lampiran yang disertakan untuk alat evaluasi. Luar biasa dari Bu Sukesi. Nah, dari modul ajar menurut pemahaman Ibu Bapak bahwa modul ajar tadi adalah berupa perencanaan, ada komponen-komponennya yang oleh Bu Sukesi sudah disebutkan. Nah, mari sejenak kita review bahwa betul Pak Budi dan Ibu Sukesi bahwa konsep modul ajar ini adalah diawali dari profil pelajar Pancasila, kemudian turun ke capaian pembelajaran, menuju ke alur tujuan pembelajaran. Modul ajar ini serupa dengan RPP, ya, dengan hal-hal yang baru tadi. Ya. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat komponen-komponennya. Ya. Secara umum dibagi 3, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum, misalnya yang pertama identitas sekolah. Kalau Bu Sukesi, tentu saja ini diisi dengan SMK Negeri 1 Kalibagor. Nah, tepat.
Kalau Bapak Pandayo karena pengawas pembina, mungkin sekolah yang dibina. Kebetulan Oh, sekolah iya. saya SMK Negeri 8 Semarang. Untuk Pak Budi, ini diisi dengan Pak Budi ini ya, low sinyal, tidak masalah. Ibu Bapak, komponen-komponen ini ya secara detail akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu informasi umum berupa identitas. Tadi sudah kita bahas, tambahannya adalah jenjang. Tentu saja kita semuanya ini jenjangnya adalah jenjang di SMK. Kelasnya menyesuaikan, bisa kelas 10, 11, 12, bahkan bisa kelas 14. Alokasi waktu juga menyesuaikan. Kompetensi awal ini adalah kompetensi yang harus dimiliki siswa untuk menuju kompetensi yang sekarang akan kita ajarkan. Profil pelajar Pancasila pada sesi yang terdahulu sudah kita bahas, ada 6 profil, ini bisa diambil satu atau beberapa profil. Kemudian, sarana prasarana, ini intinya terutama di era sekarang adalah teknologi termasuk sarana prasarana yang penting, termasuk di dalamnya adalah materi dan sumber bahan ajar. Target peserta didik secara umum ada 3 tingkatan. Peserta didik yang paling banyak adalah yang umum, ya, yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Ada peserta didik yang mengalami kesulitan ya, dengan gaya belajar yang terbatas. Ya. Misalkan hanya senang dengan audio saja, atau senang dengan kinestetik saja, atau kesulitan kurang percaya diri misalkan. Peserta didik yang paling tinggi tingkatannya adalah yang kelasnya bisa berpikir secara Hodge. Ibu Bapak, kita lanjut. Nah, kita akan bermain-main sejenak dengan quiz time. Ibu Bapak, coba berkenan siapkan kertas dan alat tulis. Kita akan main quiz. Oke. Yang pertama, komponen modul ajar meliputi 1 informasi umum. Ibu Bapak tinggal menuliskan A, ya, C, dan F. Oke? Kita buka bersama-sama kuncinya, kita buka bersama-sama ting tong ya. Nah, coba Ibu Bapak Bu Sukesi mohon diperlihatkan di layar. Ya. A, betul Ibu? A, betul. C? C, salah. Oh, enggak apa-apa. Yang F? Yang F belum terjawab. Oh, begitu, enggak apa-apa. Tadi jawaban yang salah, Ibu Kesi lebih bersemangat lagi. Oke. Kita lihat berikutnya adalah komponen modul ajar yang kedua, yaitu komponen inti. Pada komponen inti ini meliputi pemahaman bermakna. Ini semacam manfaat yang akan didapat siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik, pertanyaan yang bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri siswa. Kegiatan pembelajaran, ya, berupa langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Secara umum ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian asesmen, sudah dijelaskan oleh pembicara terdahulu, ada 3 asesmen, asesmen diagnostik, formatif, maupun sumatif.
pengayaan dan remedial ini juga ada di dalam komponen inti. Ya, untuk itu kita kuis lagi. Nah, kita secara lisan saja, nggih. Kita cobakan. Ini moga-moga Pak Budi sudah hadir ini. Kita cobakan. Kita cobakan. Bu Kesi akan coba C. C. Belum ketemu, Ibu. Belum connect. Ya, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, apa langsung kegiatan pembelajaran, ataukah Kegiatan pembelajaran apa ya, Bu? iya, kalau yang F setelah asesmen, kira-kira Bapak Pandoyo barangkali F-nya Evaluasi. Refleksi. refleksi, kemudian kira-kira D-nya apa ya? Ini Pak Budi masih D-nya. kehilangan sinyal. D-nya mungkin persiapan pembelajaran. Oke, kita coba buka kunci bersama-sama. Kita ucapan ting tong, nggih. 1, 2, 3. Ting Ting tong. tong. Wah. Wah, Wah, ini pas Pak Budi. Ini yang C-nya ternyata pertanyaan pemantik. Tadi yang bisa merangsang siswa untuk ingin tahu. Kemudian D-nya kegiatan pembelajaran. Tadi ada 3 langkah, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. F-nya ternyata pengayaan dan remedial. Ini kita sudah betul semua untuk kita semua ini. Tadi ada yang salah satu ya. Pantang menyerah ini. Ayo Pak Budi, sinyal hilang pantang menyerah. Lanjut nggih. Nah, kita yang terakhir yaitu lembar untuk komponen modul ajar yang ketiga berupa lampiran. Ya, berupa lembar kerja peserta didik LKPD. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Ya. Kemudian ini hal yang baru, glosarium. Kumpulan istilah dalam satu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Oke, Ibu Bapak, kita teruskan lagi dengan kuis lagi. Nah, wah ini untung ini Pak Budi bisa on. Kita cobakan komponen modul ajar, komponen 3 yaitu lampiran. Pak Budi akan mencoba A? Atau Kesi dulu? Atau Bapak Pandoyo? Yang A, Bu. Yang A, lembar kerja. Wow, kita kunci A, lembar kerja. C, apa Pak Budi? Glosarium. Nah, kita kunci lembar kerja dan glosarium. Kita buka bersama-sama ting tong ya. 1, 2, 3. Ting Ting tong. tong. Wah, tepuk Waduh. tangan untuk kita semua. Nih. Ternyata betul semuanya the best. Nih. Kita lanjut. Nah, Ibu Bapak, modul ajar bersama-sama sudah kita pelajari. Maka coba ungkapkan perasaan Ibu Bapak ketika mempelajari modul ajar. Mengungkapkannya sambil diperagakan, diekspresikan. Tepuk tangan gembira ataukah menangis. Kita hitung 1 sampai 3, ekspresinya diekspresikan. Oke. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah semuanya ekspresi bahagia.
Nah, Ibu Bapak, dari komponen-komponen yang sudah, konsep maupun komponen yang sudah kita pelajari bersama, ke depan Ibu Bapak, apa yang akan Ibu Bapak rancang untuk penyusunan modul ajar? Apa yang akan Ibu Bapak lakukan untuk penyusunan modul ajar yang akan kita lakukan di sesi yang akan datang? Silakan Pak Budi. Maksudnya membuat modulnya itu? Apa yang akan dilakukan Pak Budi ke depan? Ya tentunya membuat modul ajar sesuai dengan kondisi siswa kita, Bu. Bagus, sesuai dengan kondisi siswa. Oke, kalau Bu Sukesi? Karena tadi sudah kita pelajari ada berbagai komponen, berarti dalam pembuatan modul ajar itu harus berpedoman pada item-item itu tadi. Kemudian setelah jadi produk modul ajar, kita berarti harus review dulu sebelum kita nanti menyampaikan atau menularkan kepada teman-teman kita nanti. Oke, barangkali dari Bapak Pandoya akan memberikan tambahan? Masih sama dengan Bu Kesi, bahwa untuk penyusunan modul ajar ini sudah ada petunjuknya, yaitu berbagai macam komponen yang harus dimiliki di modul ajar tersebut. Yang sementara ini banyak kita yang mengartikan modul, namun kenyataannya hanya kayak LKS saja. Itu yang penting karena tidak berpedoman pada komponen-komponen yang harus dimiliki oleh modul itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini jawaban dari Pak Budi bahwa menyusunnya harus sesuai dengan kondisi karakteristik siswa. Penyusunan itu sesuai dengan komponen-komponen melalui proses review, tidak sekedar seperti LKS, tetapi juga mengikuti komponen. Maka bagaimana itu akan kita jawab di sesi berikutnya pada materi prinsip dan pengembangan atau penyusunan modul ajar yang akan kita bahas di sesi mendatang. Ini menjadi lebih menarik bagi kita semua. Untuk itu, kita akan berjumpa lagi pada sesi materi selanjutnya. Kita akhiri dengan, masih ingat nggih tadi? Ini gambarnya tidak saya tayangkan. Adakah Pak Budi atau Bu Sukesi yang akan memimpin untuk tepuk kita pasti bisa. Level 1 bisanya sekali. Level 2 kita pasti bisa. Level 3 kita pasti bisa. Monggo Pak Budi dipimpin. Terima kasih. Kita beri semangat untuk penampilan Ibu Harti dengan semangat. Level 1 kita pasti bisa. Level 2 kita pasti bisa. Level 3 kita pasti bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkiraan saya ini